Akhirnya resmi sudah, pembalap muda Brasil, Diogo Moreira telah menandatangani kontrak multitahunan dengan Honda Racing Corporation. Ia bakal bergabung dengan LCR pada 2026. Berasal dari Sao Paulo, Moreira melakoni debut kejuaraan dunia di Moto3 pada 2022. Dalam musim debutnya, ia berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 podium, dan mengklaim 2 pole position dari 39 balapan yang diikutinya. Usai promosi ke Moto2 pada 2024, Moreira dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Ia menjadi penantang gelar juara. Terpaut 9 poin dari pemuncak klasemen setelah membubuhkan kemenangan di Assen, Red Bull Ring, dan Mandalika, serta mengemas 5 podium sejauh musim ini. LCR Honda dengan kolaborasinya yang kuat dengan HRC tetap berkomitmen penuh untuk mengembangkan talenta muda, dan perekrutan Moreira makin memperkuat fokus Honda dan LCR dalam membentuk masa depan MotoGP. Dalam wawancara MotoGP dengan manajer Honda HRC Castrol, Alberto Puig, menyampaikan pandangan dan strategi pentingnya tentang masa depan Honda di dunia balap MotoGP. Ia menekankan bahwa keberhasilan tim tidak bergantung pada satu individu saja, melainkan kolaborasi banyak pihak dengan talenta global dan sinergi yang kuat. Puig membahas bagaimana Honda harus dibangun kembali setelah periode penuh tantangan. Ia menyadari bahwa perubahan besar diperlukan, bukan hanya pada motor, teknologi, atau aspek teknis, melainkan juga dalam struktur organisasi dan budaya tim. Salah satu poin kunci yang ia tekankan adalah perlunya menyatukan talenta-talenta terbaik dari berbagai negara dan latar belakang. Tidak cukup mengandalkan satu orang, melainkan menggabungkan kemampuan orang-orang di belakang layar. Teknisi, insinyur, manajer, mekanik, dan lainnya. Menurut Puig, peran manajemen, termasuk dirinya, bukanlah menjadi satu-satunya otoritas, tapi sebagai fasilitator yang mengarahkan visi dan menentukan strategi. Ia menyebut bahwa kepemimpinan efektif adalah yang bisa menginspirasi dan memberdayakan tim di seluruh level. Dengan menyelaraskan visi, kolaborasi, dan fokus pada peningkatan terus-menerus, Puig optimis Honda akan memasuki era kesuksesan baru. Bukan keberhasilan yang instan, melainkan hasil dari proses konsisten yang melibatkan semua pihak dalam tim. Alberto Puig menyatakan bahwa Ducati sangat beruntung memiliki Marc Marquez yang mampu meraih banyak kemenangan sepanjang musim 2025. Marquez menunjukkan performa luar biasa. Ia memenangkan 11 Grand Prix dan 14 sprint, sehingga mendominasi klasemen dan memastikan gelar kejuaraan dunia ke-7 untuk dirinya sendiri dengan 5 seri tersisa. Dalam wawancaranya, Puig menyoroti bahwa Ducati, meskipun tidak melakukan revolusi besar terhadap motor mereka tahun ini, masih bisa meraih sukses besar karena kehadiran Marquez. Puig juga menyebut bahwa keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda dan pindah ke Gresini adalah langkah yang tepat, sekaligus keberuntungan bagi Ducati. Dia menegaskan bahwa tak ada yang lebih pantas meraih gelar dari Marc, mengingat perjuangan panjangnya menghadapi cedera dan masa sulit pasca 2020. Meski dominan, Marquez kini harus menepi setidaknya 2 seri akibat cedera bahu yang dideritanya setelah kecelakaan di GP Indonesia. Awalnya diputuskan tanpa pembedahan, tetapi kemudian operasi dilakukan dengan sukses. Musim MotoGP 2025 menjadi masa yang sangat berat bagi Pecco Bagnaia. Dalam wawancara terbaru dengan MotoGP, juara dunia 2 kali itu jujur mengaku bahwa tahun ini ia tidak mengenali dirinya sendiri karena performanya jauh dari harapan. Bagnaia kesulitan menemukan ritme dan kepercayaan diri dengan motor Ducatinya. Dari 18 balapan yang sudah berjalan, ia hanya bisa menang 2 kali. Hasil yang sangat kontras dibanding musim lalu ketika ia mendominasi dengan 11 kemenangan. Sementara itu, rekan setimnya Marc Marquez tampil luar biasa dan sering naik podium, membuat perbedaan di dalam tim semakin terasa. Pecco sempat bangkit di Jepang setelah mencoba beberapa komponen dari motor versi lama, tapi performanya kembali menurun di seri berikutnya. Di Indonesia misalnya, ia tertinggal jauh di sprint race dan bahkan terjatuh di balapan utama. Bagnaia mengatakan bahwa dirinya dan tim sudah bekerja keras mencari solusi, tapi motor tetap sulit dikendalikan seperti yang ia inginkan. Meski begitu, ia tetap berusaha tenang dan fokus. Ducati juga terus memberi dukungan meski situasinya tidak mudah. Pecco mengaku masih percaya penuh pada tim dan ingin terus berkarier bersama Ducati sampai akhir.
Ai Ogura menunjukkan sikap optimis jelang Grand Prix Australia setelah sempat tertimpa nasib buruk akibat cedera. Dalam kecelakaan cepat di MotoGP San Marino, ia mengalami cedera pada tangannya, yang memaksanya mundur dari MotoGP Jepang dan Indonesia. Namun, setelah 2 minggu pemulihan tambahan, Ogura meyakini kondisinya kini jauh membaik. Ia menyebut bahwa kondisi tangannya sangat jauh lebih baik dan merasa mendekati 100% kebugaran. Ia berharap bisa melewati pemeriksaan medis pada hari Kamis dan mengikuti sesi latihan normal mulai Jumat. Meskipun ia menyadari Phillip Island bukanlah sirkuit yang mudah, Ogura menyatakan bahwa ia akan menghadapi perlombaan ini dengan pendekatan perlahan dan hati-hati. Prioritasnya adalah kembali merasa nyaman di atas motor. Kembalinya Ogura di Australia juga penting untuk tim Aprilia yang akan kembali beroperasi penuh setelah performa setengah kapasitas di Mandalika karena absennya pembalap Jorge Martin yang cedera. Di satu sisi, Raul Fernandez menyoroti bahwa Phillip Island adalah sirkuit impian bagi banyak pembalap. Karena karakteristiknya yang unik dan berbeda dari sirkuit-sirkuit lainnya. Ia juga menyatakan motivasi tinggi untuk melanjutkan momentum positif setelah hasil kuat di Mandalika. Meski masih harus bersabar menunggu pengumuman resmi pasca pemeriksaan medis, Ogura sudah tak sabar untuk kembali bekerja sama dengan tim dan melanjutkan perjuangan di lintasan. Tim Go11 akhirnya mengonfirmasi berita yang selama ini beredar. Mereka akan berpisah dengan Andrea Iannone dan memulai lembaran baru di World Superbike dengan merekrut Lorenzo Baldassarri sebagai pembalap untuk musim 2026. Baldassarri yang berasal dari wilayah Marche akan mengambil alih tongkat estafet dari Iannone dan akan membalap menggunakan Ducati V4 generasi terbaru dalam ajang World SBK. Karier Baldassarri sudah penuh warna. Ia pernah mencetak 5 kemenangan di kejuaraan Moto2 dan menjadi runner-up di kejuaraan Supersport pada 2022. Tahun ini ia sempat berkompetisi di Moto2 dan performanya di sana menjadi pijakan agar ia kembali ke panggung World SBK. Bagi tim Go11, pemilihan Baldassarri merupakan langkah strategis. Mereka ingin memulai dari awal bersama pembalap yang masih relatif muda, tetapi memiliki pengalaman dan potensi untuk berkembang. Tantangan terbesar, adaptasi dengan motor Ducati Superbike dan ban Pirelli, versi terbaru yang sudah berubah dalam 2 tahun terakhir. Pimpinan tim, Gianni Ramelo, menyatakan bahwa dia mengikuti langsung proses negosiasi dan merasa optimistis bahwa Baldassarri akan bisa menunjukkan potensi sejatinya di World SBK.